Maaf Ki, saya datang ke sini niat saya silaturahmi. Jadi kan Aki terkenal guru dukun santet atau ilmu apa Ki yang terkenalnya selain santet? Untuk aku dhewe yo ilmu itu yo tergantung lawan atau partner saya ngono. Ini pernah ada orang yang belajar ke sini, katanya Aki ini bisa mengisikan khodam-khodam gitu ke dalam tubuh orang. Itu khodamnya dari mana Ki? Khodam niku teko kula njaluk karo leluhur kula. Leluhur. Jadi dimasukkan ke dalam mediator gitu. Tapi kan ada yang belajar ini dia bisa ngundang sendiri ya. Jadi awalnya kan saya kedatangan di padepokan saya, dia bilang saya bisa menghadirkan jin, dia bilang dia bisa memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Lalu saya tanya gurunya siapa, ya kan? Nah jadi saya tahu dari sini, dari muridnya Aki itu tahu. Namun niku apa jedeng sampean? Nama saya Muhammad Nasihin, saya dari Lampung. Oke, Ger. Niku tadi kabeh wong sing teko mrene iki. Gawa apa sing dijaluk? Khodam, rewangan apa niku untuk kelancaran apa segi hal apa iso, yang penting gawa omahe. Pasaran dengan bawa benda-benda gaib itu bisa diisi dengan khodam rewanganku. Oh, jadi selain mengisikan khodam ke manusia, Aki juga bisa mengisikan ke benda-benda. Nah, itu biasanya kalau yang ke manusia itu persyaratannya apa itu? Oke. Dan kegunaannya untuk apa khodam itu? Kegunaannya itu seperti untuk benteng diri atau kekebalan diri, kekebalan untuk kewibawaannya. Jadi itu tergantung penjaluan pasien. Sudah berapa banyak murid Aki? Kalau untuk murid-murid yang datang ke sini yang jaluk karo Aki, urus ora iso kitung. Sudah banyak ya. Nah, jadi niki kalau perjelas niat sampai niki kira ini kenapa? Ya saya silaturahmi saja karena saya penasaran kok ada orang yang datang ke padepokan saya, dia mengatakan dia bisa menghadirkan jin, dia bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi kan saya penasaran. Setelah saya telusuri apa amalan yang dibaca, apa yang dilakukan, ritual-ritualnya, setelah saya deteksi itu di luar dari syariat Islam. Nah, oleh karena itu saya datang ke sini. Saya ingin tahu jelas sebenarnya ini keilmuan apa dan mintanya ke siapa, dan gurunya Aki ini, Aki masih punya guru enggak gitu. Leluhur kula wis jenengan wis meninggal. Sudah meninggal leluhurnya. Ini warisan, ilmu warisan gitu. Warisan turun menurun. Iya, nah ya maksud saya gini, yang namanya warisan ilmu itu kan ada silsilahnya juga. Terus ini sebenarnya kemana tujuannya? Apa meminta kepada jin atau hanya membaca mantra-mantra khusus yang dulunya diajarkan oleh si leluhur? Nah, kalau untuk minta dengan siapanya itu ya sampai ora perlu ngerti. Saya nggak perlu tahu. Sebenarnya saya datang. Pribadi, saya kalau aku ngekei karo awakmu jenenge sapa wonge, sapa guruku, sapa jeneng bapak anune nenek moyangku turun menurun iki. Padha ae aku ngekei jalan kunci keilmuananku karo awakmu. Ya pada intinya ilmu Anda ini di luar syariat Islam kan? Ya soal ki urusanmu. Tapi Anda ini meminta bantuan kepada iblis juga ya, kepada jin. Ya wis mesti. Nah, itu termasuk perbuatan syirik itu kalau saya lihat. Jadi gini ya, Ki, kalau Anda ini mempunyai murid semakin banyak tapi ajarannya itu tidak benar, itu sama aja Anda mengajarkan yang tidak
baik kepada orang. Hmm. Kalau ada mengajarkan keburukan kepada orang lain, ya makin banyak orang-orang yang buruk. Sementara Aku ngajarne selama iki ngajarne wong karo wong buruk yang elek api eleke yo buktine akeh wong sing teko rene. iya, tapi yang Anda ajarkan ini keburukan, bukan kebaikan, ya. Anda ngisikan khodam itu digunakan untuk kesombongan, ya. Dan tidak ada gunanya. Itu yang Anda isi jin kafir. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya sudah deteksi orang yang datang kepada padepokan saya. Lek ngono karepmu dadi piye ngono maksudku? Ya, saya datang ke sini, saya ingin mencari tahu jelas, ya. Niat saya pertama silaturahmi, dan yang kedua tujuan saya untuk berdakwah. Bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya deteksi secara mata batin, jadi Anda ini sudah tersesat oleh jin, oleh iblis. Jadi kalau Anda membuka suatu perguruan yang sifatnya menyesatkan, keburukan, itu ya harus dihentikan. Karena untuk kedepannya nggak akan baik. Sopo sing nglarang aku? Sing iso ngalahne aku selama iki ora enek. Oh, Ora enek. jadi Anda merasa diri Anda paling sakti gitu. Yo. Orang jajal apa piye? Anda mau ngetes saya? Yo, mau. Ya kalau Anda pengen ngetes saya silakan. Ya. Lek eneng apa-apa wis aja jalane aki iki. Ya nggak apa-apa. Emang sudah resiko saya. Nggih. Ya silakan. Nggih. Kameramen. Saksi lagi. Ya itu kamera saya, itu ditonton masyarakat juga, saya lagi live. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Gimana? Masuk. Coba keluarkan semua kemampuan Anda. Yang katanya ilmunya warisan leluhur. Ya. Yang menurut Anda sakti itu, coba saya ingin tahu semuanya. Saya datang ke sini niat saya silaturahmi. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, ya, bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kesaktian selain milik Allah. Jadi kalau Anda merasa sakti, coba saya ingin tahu kesaktian Anda sebatas mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Mana katanya Anda sakti? Coba keluarkan semua ilmu Anda. Kalau Anda punya khodam, keluarkan khodamnya. Yang katanya khodam sakti. Anda ini kan guru, tapi mengajarkan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Allah. Allahu Akbar. Sudah cukup. Pada intinya Anda nggak perlu tahu siapa guru saya. Pada intinya ketika saya membaca zikir, ketika saya membaca ayat-ayat Allah, ya, disitulah Allah mengabulkan apa ya yang saya minta. Saya minta keselamatan, Allah beri keselamatan. Saya minta kekuatan, Allah berikan kekuatan. Ya, Anda mau cari guru kemanapun pergi, nggak ada yang namanya kesaktian yang Anda dapat. Ya, kita ini manusia belajar benar, jadi orang benar, bukan belajar jadi orang sakti. Yang sakti itu tidak ada. Masuk. Asal mulamu kon di. Saya dari Lampung, saya bilang. Saya belajar ilmu agama, saya belajar sholat, saya belajar baca Quran. Tidak aneh-aneh yang saya pelajari. Ritual-ritual tidak ada. Tempe temu aku. Tempe temu aku tenan. Gimana? Sudah terbukti, Ya, sudah terbukti kan bahwa kekuatan Anda itu hasil dari bantuan jin iblis, ya. Sedangkan iblis jin itu mereka tidak berdaya ketika dibacakan ayat-ayat Quran. Ketika saya tahu Anda itu mengeluarkan energi tenaga dalam lewat bantuan jin, ya. Oleh karena itu saya cukup membaca zikir saja untuk melawan iblis, melawan jin dalam diri Anda. Loh, jajal. Bisa deh, jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allah.
Udah cukup ya. Saya bakar semua jin yang ada di tubuh Anda. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah Akbar. Nah ya, semua jin-jin yang ada di tubuh Anda sudah saya bakar, sudah saya musnahkan semuanya. Termasuk ilmu-ilmu Anda, warisan-warisan leluhur itu sudah saya cabut semuanya. Nah, saya minta Anda bertobat ya. Kalau ada warisan leluhur itu, kalau yang sifatnya keburukan jangan diteruskan ya. Jangan diteruskan. Anda punya murid banyak juga percuma kalau Anda mengajarkan keburukan. Kalau Anda mengajarkan kebaikan akan menjadi manfaat dunia dan akhirat. Tapi kalau Anda yang mengajarkan keburukan, maka tidak menjadi manfaat, justru bahkan menjadi akibat Anda ya, menjadi suatu keburukan dalam hidup Anda. Di dunia Anda tidak akan tenang, di akhirat pun Anda disiksa. Ya. Jadi ilmu Anda sudah saya cabut, jin-jin yang ada di tubuh Anda, khodam-khodamnya sudah saya musnahkan semuanya ya. Nanti Anda belajar ilmu agama saja ya. Jangan diulang-ulangi lagi. Jadi dukun, ngajar-ngajarin orang ilmu khodam yang sesat, jin kafir yang datang. Anda ini sudah sesatkan oleh iblis. Untuk sahabat-sahabat semua ya. Jadi saya mendatangi rumah dukun ini ya. Awal mulanya itu ada seseorang yang datang pada padepokan saya. Jadi dia mengatakan dia bisa menghadirkan jin, dia bisa masukkan jin ke dalam tubuhnya. Lalu dia katakan ini adalah suatu kesaktian. Dia bisa melakukan suatu hal-hal gaib ya. Ketika saya deteksi ternyata jin yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah jin kafir. Ya, jadi saya penasaran ini orang belajarnya di mana. Setelah saya telusuri ternyata inilah gurunya sahabat ya. Ini saya tanya gurunya siapa ya. Jadi ada guru ke guru lagi ternyata warisan leluhur ilmunya. Jadi mungkin dia mengamalkan suatu bacaan-bacaan yang di luar dari syariat Islam, akhirnya yang datang adalah jin kafir.
Ketika jin kafir sudah datang kepada manusia, ya itulah ya, hasilnya adalah suatu keburukan. Oleh karena itu sahabat ya, ketika kita belajar ilmu itu yang pertama kita harus tahu jelas ilmu apa yang kita pelajari masuk ke dalam syariat Islam atau di luar syariat Islam ya. Kalau di luar syariat Islam jangan dipelajari sahabat ya. Adapun ilmu-ilmu yang dipelajari tanpa guru, ilmu yang dipelajari tanpa guru adalah gurunya adalah setan sahabat. Kenapa saya bilang setan? Ya, kalau yang datang suatu keburukan dia tidak tahu. Tapi kalau kita belajar ilmu ada gurunya, maka ketika kita mendapatkan suatu hal-hal yang aneh yang datang, maka guru itu akan memberitahu bahwa itu adalah ujian atau itu adalah godaan, jangan diikuti. Akhirnya kita tidak akan tersesat ya. Jadi kalau orang belajar ilmu spiritual atau supranatural itu kita harus tahu gurunya harus jelas ya, jangan asal-asalan dan jangan belajar-belajar ilmu yang tidak jelas itu sahabat ya. Otomatis yang datang iblis, ketika yang datang iblis ya udah otomatis kita menjadi pengikutnya. Pesan saya untuk para sahabat selalu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Insya Allah hidup kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang baik adalah ilmu agama, yaitu kita belajar ngaji, belajar baca Quran, perbaiki ibadah kita dengan cara apa? Dengan cara kita mendatangi ustadz, mendatangi kiai, kita menuntut ilmu kepada beliau sehingga apa yang kekurangan dalam diri kita bisa kita lengkapi, kita minta kepada guru, kita minta ajarkan, insya Allah ketika kita diajarkan maka itulah ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.